warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat bertemu dengan saya dalam sesi MPLS dengan tema Sekolah Ramah Anak. Ibu sangat bangga sekali bisa bertatap muka dengan kalian semua walaupun secara online dalam kondisi COVID-19 ini. Dan ini semua merupakan kewajiban kita bersama tetap menuntut ilmu dan mengenal lingkungan secara dekat. Untuk itu, Ibu ditugaskan untuk memberikan materi mengenai sekolah ramah anak. Sebelum Ibu menjelaskan materi sekolah ramah anak, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Terawati Awalia. Ibu bergabung di SMK PGRI 4 sudah 8 tahun. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, apa sih sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli, berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dalam perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Jadi, sebagai sekolah ramah anak itu harus memenuhi semua tuntunan anak, bukannya memanjakan anak, tapi untuk mendisiplinkan, membiasakan karakter kehidupan, sikap perilaku yang baik sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam pemerintah, agama, masyarakat, dan sekolah. Konsep sekolah ramah anak diantaranya yang pertama, bersih. Bersih di sini maksudnya sekolah yang indah, bersih, tempat belajar yang bersih. Yang kedua, aman. Aman dari kebisingan, bencana, aman dari gangguan yang dapat mengganggu peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah di sini SMK PGRI 4 termasuk sekolah yang aman. Yang ketiga, ramah. Kalian sebagai anak harus memiliki sopan santun, saling mengerti, saling memahami, tidak menghina, dan tidak membuli kepada temannya. Yang keempat, indah. Sekolah kita indah, lingkungan hijau menarik sehingga peserta didik betah di sekolah, di rumah, ataupun di kelas. Di SMK PGRI 4 ini mungkin masih tahap dalam pembangunan, jadi kedepannya insya Allah lingkungan di SMK PGRI 4 akan lebih indah lagi. Yang kelima, inklusif, artinya kekhususan. Semua siswa dipandang sama, tidak membeda-bedakan. Yang keenam, sehat. Sehat di sini jauh dari berbagai rasa sakit, itu secara fisik, juga sakit hati. Karena sehat itu ada dua, yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang selanjutnya, ketujuh, asri. Yang kedelapan, nyaman. Nyaman di sini berhubungan dengan tentram, harmonis, apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang kita peroleh. Nah, latar belakang sekolah ramah anak ini didasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2013 pasal 1 serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 4 tentang perlindungan anak. Itulah landasan dasar kenapa sekolah harus menata sekolah yang ramah anak. Oke, seorang anak yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Dikatakan anak yang membutuhkan perlindungan. Seperti kalian juga masih
dikatakan dalam perlindungan, yang membutuhkan perlindungan. Oke. Prinsip-prinsip sekolah anak diantaranya yang pertama, non-diskriminasi. Di sini maksudnya tidak membeda-bedakan secara ekonomi, secara fisik, psikologis, agama, tinggi maupun pendek. Semua anak perlu dilindungi, termasuk siswa yang luar biasa, harus dipandang sama. Yang kedua, pengelolaan yang baik. Yang ketiga, adanya partisipasi dari peserta didik. Kalau tidak ada, maka program sekolah ramah anak tidak dapat dilakukan karena harus didukung kedisiplinan anak itu sendiri. Oke, selanjutnya komponen sekolah ramah anak. Yang pertama, kebijakan sekolah ramah anak. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. 3. Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, adanya penerapan disiplin. Yang keempat, sarana dan prasarana yang baik. Yang kelima, partisipasi anak. Yang keenam, partisipasi dari orang tua serta masyarakat. Oke, itulah sedikit pembahasan mengenai sekolah ramah anak. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Sebelum menutup perjumpaan kali ini, Ibu ada 3 pertanyaan untuk kalian yang harus dijawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sekolah ramah anak? Kedua, sebutkan latar belakang sekolah ramah anak. Yang ketiga, sebutkan konsep sekolah ramah anak. Oke, nanti silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas atau gugus. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.